Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, Orang Kudus di dalam Kristus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang istilah orang kudus, mungkin kita akan berkata, tidak ada orang yang kudus di muka bumi ini. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam ayat yang lain dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku sempurna. Berarti melalui ayat-ayat ini kita tahu bahwa kekudusan bukanlah sebuah pilihan, tetapi hidup kudus adalah perintah. Artinya bahwa setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, apakah dia pelayan Tuhan, apakah dia jemaat biasa, siapapun kita harus tetap hidup dan terus berjalan dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada orang kudus di muka bumi ini, lalu mengapa Rasul Paulus menulis suratnya untuk orang-orang kudus? Mengapa yang ada di dalam Kristus disebut Paulus sebagai orang-orang kudus? Jadi pertanyaannya, siapakah yang dimaksud orang-orang kudus? Nah, dari ayat bacaan yang kita baca hari ini, kita akan belajar dari apa yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa orang kudus di dalam Kristus adalah yang pertama orang yang menyadari karya Kristus dalam hidupnya. Jadi orang kudus bukan sekedar orang yang tidak pernah berbuat salah, karena Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Nah, persoalannya bukan apakah kita berbuat salah atau tidak, tetapi apakah kita menyadari karunia Kristus dalam hidup kita. Karena waktu kita menyadari karya Kristus yang besar dalam hidup kita, kalau kita menyadari bahwa dosa kita sudah diampuni dan kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, sekarang juga kita diangkat sebagai anak-anaknya, dan otomatis kita sekarang menjadi orang-orang kudus di dalam Kristus. Mengapa demikian? Karena dengan menyadari karya Kristus dalam hidup kita, maka kita akan takut untuk berbuat dosa. Kita akan menjadi orang-orang yang ingin melekat pada Kristus. Jadi orang yang hidupnya melekat dan mengandalkan Tuhan, orang-orang seperti inilah yang akan terus dituntun dari kemenangan kepada kemenangan sampai dia masuk dalam kemuliaan yang kekal. Dan yang kedua, siapa yang dimaksud dengan orang kudus di dalam Kristus? Yaitu orang yang menyadari bahwa dia punya tugas. Dalam hidup ini bukan hanya sekedar kita harus bersyukur untuk karya Tuhan atas hidup kita, tetapi selain kita bersyukur, ada langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus menyadari bahwa kita punya tugas. Tugas kita adalah harus menjadi terang. Tugas kita menjadi saksi untuk menjadi berkat. Tugas kita adalah mengabarkan Injil kabar baik kepada semua orang. Dan tugas kita juga harus senantiasa menjauhkan dosa dari dalam hidup kita. Itulah tugas kita. Dan yang ketiga, siapa yang dimaksud dengan orang kudus yang ada di dalam Kristus? Yaitu orang yang menyadari bahwa dia senantiasa ada dalam perjuangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa kekudusan tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Orang-orang yang berjalan dalam kekudusan adalah orang-orang yang harus terus berjuang untuk itu, dan orang-orang yang bertanding untuk hidup kudus adalah
orang-orang yang terus belajar untuk dapat mengalahkan kedagingannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa orang kudus bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang-orang kudus adalah orang yang menyadari karya Kristus dalam hidupnya. Karena itu sebagai orang kudus kita harus menyadari bahwa kita punya tugas. Dan sebagai orang kudus kita juga masih ada dalam perjuangan. Tetapi percayalah bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai dan menolong kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan, membawa kita untuk terus berjalan dalam tuntunannya. Roh Kudus yang akan menguatkan kita untuk meraih kemenangan serta mengalami mujizat dan kuasa Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur untuk pagi ini buat renungan firman-Mu, buat pelajaran penting yang kami boleh dengar lewat kehidupan Paulus, bahwa kami disebut orang kudus yang ada di dalam Kristus. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang mengalami penebusan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan lewat karya-Mu di atas kayu salib. Karena itulah Engkau sudah menebus kami, sehingga kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Dan sebagai orang pilihan Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami punya tugas yang mulia, yaitu pergi memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Untuk itu pakai kami, urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, untuk kami dapat menyadari tugas kami, untuk kami membawa terang Kristus di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami juga percaya bahwa lewat penyertaan Roh Kudus, kami akan mampu menjalani kehidupan kami dengan perjuangan iman kami bersama dengan Engkau, sampai kami boleh keluar sebagai pemenang. Roh Kudus, tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu, untuk kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.